Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita malam hari ini akan membahas mengenai babul af'al, bab yang menjelaskan tentang fiil. Mungkin bab malam ini ada beberapa keterangan yang sama dengan yang pernah dijelaskan sebelumnya di kitab Maksud. Cuma pembahasan sekarang ini dari kitab Imriti mengenai fiil. Jadi kita langsung أفعالهم ثلاثة في الواقع ماد وفعل الأمر والمضارع. Fiil terbagi menjadi tiga, yaitu fiil madi, fiil mudhari, dan fiil amar. Fiil madi adalah fiil yang bermakna sudah. Fiil mudhari, fiil yang bermakna akan atau sedang dikerjakan. Sementara fiil amar adalah fiil yang bermakna perintah. Jadi dalam fiil itu ada tiga, fiil madi, fiil mudhari, dan fiil amar. Meskipun juga sebenarnya ada fiil lain yang jarang disebutkan. Karena memang pada asalnya itu adalah fiil mudhari yang ditambahkan la nahi. Namanya itu fiil nahi. Kalau amar itu berarti perintah, nahi itu artinya adalah larangan. Jadi ada yang keempat itu fiil nahi. Kenapa fiil ini tidak disebutkan? Karena fiil nahi itu merupakan fiil mudhari yang kemasukan la. La tadrib. Ini jazm. Karena la itu ambil jazm. Artinya, jangan pukul. Ini fiil yang keempat. Jadi kalau fiil madi itu artinya sudah. Doroba sudah memukul. Kalau fiil mudhari itu artinya sedang atau akan. Sedang itu ketika tanpa ada sin dan saufa. Sementara akan ketika didahului oleh sin dan saufa. Kalau di Al-Quran misal sayaqulu sufaha'u saufa ta'lamun, itu termasuk fi'il mudhari yang bermakna akan. Kemudian fi'il amar itu bermakna perintah. Idrib, pukullah. Dan fi'il nahi ini jangan pukul. Ini merupakan fi'il mudhari yang didahului oleh la nahi. Keterangan fiil yang mu'rab hanya fiil mudhari. Ini fiil yang mu'rab cuma fiil mudhari. Sementara yang mabni itu fiil amar dan fiil madi. Berarti karena fiil itu mudhari itu mu'rab, maka huruf akhir dari fiil mudhari itu bisa berubah sesuai dengan amil yang masuk. Yadribu kalau kemasukan amil rof nasab, yadriba kalau jazm yadrib. Sementara amar dan madi ini mabni. Jadi tidak ada amil yang masuk ke dalamnya. Doroba nggak mungkin kemasukan amil nasob ataupun idrib. Nih, keterangan pertama bahwa fiil itu terbagi menjadi tiga. Kemudian pembahasannya berikutnya adalah mengenai fiil madi. Kemarin sempat disinggung juga ini. Fal madi maftuhul akhir in kuti an mudmarin muharrakin bihi rufi. Fa in ata ma'dad dhamiri sukina wa dhammuhu ma'bawi jam'in uyina. Fal madi maftuhul akhir, fi'il madi itu diharokati fathah huruf akhirnya ingkuti'a an mutmarin ketika tidak ada domir rofa mutaharrik.
Fa'in ata ma'adad domir, jika fi'il madi itu bertemu dengan domir rofa mutaharik, maka huruf akhirnya dibaca sukun, sukina. Kemudian wadhammuhu dan huruf akhirnya dibaca dhammah ketika bertemu dengan waw jamak. Jadi kalau kita simpulkan, fi'il madi itu memiliki tiga mabni. Ada mabni fathah, ada mabni dhammah, yang terakhir mabni sukun. Kapan mabni fathah? Bila tidak bertemu dengan domir rofa mutaharik dan waw jamak. Istagbala, nasoro, dan mabni dhammah jika bertemu dengan waw jamak. Nasoro, istagbalu. Lalu yang terakhir mabni sukun bila bertemu dengan domir rofa mutaharik atau domir yang berharokat. Contoh nasortu. Domir-domir rofa mutaharik itu ada di natatumatum tituna tu. Nah, saribna, saribta, saribtuma, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti. Ini namanya domir rofa mutaharik. Kenapa ini disebut rofa? Karena ini domir yang menjadi fa'il. Kalau ada fi'il madi kemudian bertemu domir mahal rofa, maka domirnya itu sekaligus menjadi fa'ilnya. Ini kemarin sudah pernah ditampilkan juga. Ini tasrif lugawi. Tasrif lugawi dari fi'il madi. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Ini fathah, fathah. Huruf lamnya fathah. Kemudian fa'alu ini bertemu waw jamak. Huruf lamnya menjadi waw. Kemudian fa'alat dan fa'alata juga fathah. Kemudian ke bawah ini sudah mabni sukun. Fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Ini sudah mabni sukun karena ke bawah ini domir rofa mutaharik. Domir mahal rofa yang berharokat. Sementara yang ini juga domir mahal rofa cuma tidak berharokat. Ini ada contoh lain istagbala, istagbala, istagbalu, istagbalat, istagbalata, istagbalna, istagbalta, istagbaltuma, istagbaltum, istagbalti, istagbaltuma, istagbaltunna, istagbalna, istagbaltu, istagbalna. Hmm. Misal kita buat contoh lagi di sini dengan lafaz alimah dari fi'il sulasi alimah. Alimah ini mufrad mudzakkar ghaib. Kemudian alimah, alimah berarti tinggal tambah alif. Tasniyah mudzakkar ghaib. Alimu. Jamak mudzakkar ghaib. Alimu ini berarti mabni dhamma karena bertemu dengan waw jamak. Jamak mudzakkar ghaib. Kemudian setelah mudzakkar ganti ke tasniyah. Alimat tasniyah muannas ghaib. Mufrad muannas ghaibah. Alimata ini tetap mabni fathah masih. Alimata baru nanti alimna ini jamak muannas mukhatabah. Ini sudah mabni sukun karena bertemu domir rofa mutaharrik.
Kemudian terus ke bawah, ini mabni sukun semua sudah. Mewaki mukhotob. Alim ta, apakah kamu tahu? Alim ta, ini kan mufrad mukhotob, mufrad mudzakkar mukhotob. Alim ta, alim tuma, alim tum. Mufrad mudzakkar mukhatab, mufrad muannas tasniyah mudzakkar mukhatab, jamak mudzakkar mukhatab. Alimta, alimtuma, alimtum. Kemudian setelah mukhatab beralih ke mukhatabah. Berarti untuk perempuan. Alimti, kamu perempuan. Alimti, alimtuma, alimtunna. Ini semua mabni fathah, mabni sukun. Karena huruf mimnya, huruf akhirnya itu sudah berharokat sukun. Terakhir, alim tu ini mutakallim wahdah, artinya saya. Alim tu, alimna, artinya kita. Jadi, dari ke 16 ini, dari 16 lafaz, yang mabni dhamma itu satu, yang mabni fathah itu empat, sisanya mabni sukun. Dan ini berlaku kepada semua lafaz fi'il madi. Jadi nanti bisa ditasrif, dipelajari sendiri. Nanti saya kasih tugas untuk mentasrif lugawi lafaz fi'il madi. Berikutnya, mabni fi'il amar. Setelah pembahasan fi'il madi, sekarang fi'il amar. Fi'il amar ini sama dengan fi'il mudhari. Mabninya fi'il amar itu sama dengan fi'il mudhari, cuma menyesuaikan saja. Bagaimana keterangan yang kemarin saya jelaskan. Wal amru mabniun ala sukuni aw hadfi harfi illatin nununi. Fi'il amar itu mabni sukun. Yang pertama ada mabni sukun. Kemudian aw hadfi harfi illatin atau mabni membuang huruf illat. Bisa mabni sukun, yang kedua mabninya membuang huruf illat, yang terakhir mabni membuang nun. Hadfi harfi nunin, hadfi nuni. Jadi ada tiga mabni dari fil amar. Yang pertama mabni sukun. Kapan mabni sukun? Kalau berupa soi akhir. Kemudian mabninya membuang huruf illat apabila berupa mu'tal akhir. Ud'u. Terakhir mabni membuang nun jika berupa af'alul khamsah, af'alul khamsah. Berakhiran alif tasniyah, waw jama' dan ya muannas mukhatabah. Atau dalam kurung af'alul khamsah. Seperti sallaya fi sallu sallau. Itu mabni membuang nun. Contoh mabni sahih akhir mabni sukun. Fi'il amarnya idrib. Fi'il mudhari'nya daraba yadribu. Ini kan sahih akhir, huruf akhirnya ba. Maka fi'il amarnya itu dibaca sukun, idrib, mabni sukun. Karena berasal dari fi'il mudhari' yang sahih akhir. Kalau sahih akhir, fi'il mudhari' itu jazmnya menggunakan sukun. Karena mabninya fi'il amar itu menyesuaikan dengan tanda i'rab fi'il mudhari' ketika jazm. Kemudian yang kedua ada yang mabni membuang huruf illat. Contohnya ini da'a yada'u.
Kalau jazm yad'u ini menjadi yad'u. Ini huruf ilatnya dibuang, wawunya dibuang. Maka ketika amar, lafadznya menjadi ud'u. Wawunya tidak ditulis lagi, wawunya dibuang. Ud'u. Ini namanya mabni, membuang huruf ilat. Terakhir yang af'alul khamsah, mabninya membuang nun. Yusalluna, yusalluna, yusallu. Maka fi'il amarnya sallu, membuang huruf nun. Membuang nunnya dibuang. Huruf mudhorahnya mana? Ini kok nggak ditampilkan? Huruf mudhorahnya tidak ditampilkan. Karena dibuang, karena ini bukan fi'il mudhari. Mabni-nya fi'il amar itu ada tiga, sukun, huruf ilah, dan nun. Kemudian pembahasan fi'il mudhari. Ini sedikit mirip dengan pembahasan yang kemarin. Waftatahu mudhari'an biwahidi minal hurufil arba'i zawaidi hamzun wa nunun wa kadha ya'un wa ta yajma'uha qawli anaitu ya fata. Fi'il mudhari didahului oleh huruf ziyadah yang empat, yaitu hamzah, nun, ya, dan ta, atau terkumpul dalam lafaz anaitu. Anaitu ya fata. Anaitu. Ini fi'il mudhari terkumpul dalam lafaz anaitu. Yang mana ia itu artinya dia, tak kamu, alif saya, nun kami. Kemarin juga yang pada dijelaskan bahwa ada yang tak itu artinya kamu. Ada tak itu artinya dia. Jadi kalau di tasrif fi'il mudhari, misal kita ambil alima ya'lamu. Ya'lamu. Ini yang pertama, ya'lamu. Menggunakan ya. Kemudian lanjutannya, ya'lamu, ya'lamani, ya'lamuna. Ini menggunakan ya, artinya dia laki-laki. Mufrad, tasniyah, dan jamak. Kemudian yang berikutnya yang muannas, dia yang muannas, ta'lamu, ta'lamani, ta'lamun, ta'lamani, ta'lamuna. Ini dia untuk mudzakkar, untuk muannas. Ya'lamu, ya'lamani, ya'lamuna, ta'lamu, ta'lamani, ya'lamna. Ini ya'lamna. Ya'lamna. Ini muannas. Mufrad, tasniyah, dan jamak. Kemudian yang berikutnya, yang mukhatab untuk mudzakkar itu menggunakan ta'lamu, ta'lamani, ta'lamuna. Kemudian terakhir, mukhatab yang muannas, ta'lamina, ta'lamina, ta'lamani, ta'lamna.
Kemudian a'lamu, a'lamu. Ini saya, a'lamu artinya saya, na'lamu artinya kita. Jadi yang alif itu cuma satu, yang nun itu juga satu, yang iya itu ada satu, dua, tiga, empat, sisanya itu adalah tak untuk fiil mudhari. Huruf mudhara. Harokat huruf mudhara wahaisu wahaisu kanat fir ruba'iyin tudom wa fathuha fi ma siwahu multazam. Huruf mudhara'ah itu ketika berada di fiil rubai itu harokatnya dhammah. Kalau di fiil rubai itu berharokat dhammah. Sementara berharokat fathah ketika berada di fiil yang lain. Berharokat dhammah ketika rubai dan selain rubai itu berharokat fathah untuk huruf mudhara'ah. Fiil mudhari dari fiil rubai itu huruf mudhara'ahnya dibaca dhammah. Seperti akroma yukrimu. Sedangkan selain yang rubai, baik itu 3 huruf, 5 huruf, dan 6 huruf, itu mudoranya dibaca fathah. Contohnya istakhraja, yastakhriju, intolako, yantoliku, doroba, yadribu. Beda dengan yang rubai, yudribu, yudoribu, yudorrobu. Ini huruf mudoranya dibaca dhammah semua. Misal kita buat contoh, kita ambilkan contoh dari satu lafaz. Misal dari doroba yadribu. Itu kalau sulasi, itu bacanya yadribu. Kalau doroba yadribu itu menjadi rubai, maka bisa menjadi doroba, fi'il mudhari'nya yudoribu. Ini harokatnya dhammah. Doroba, yudoribu. Kemudian wazan adroba. Adroba yudribu. Iyanya dhammah. Kemudian wazan rubai terakhir ada dorroba. Menggunakan tasdid, tambahan tasdid. Dorroba yudorribu. Dorroba yudorribu. Ini semuanya dhammah. Huruf mudharanya dibaca dhammah semua. Kalau yang humasi, lafadz doroba ini, misal tadoroba, ya tadorobu. Ini ada wazan tadoroba, ya tadorobu. Jadi bacanya tetap fathah. Ya tadorobu. Kemudian ada wazan tadorroba menggunakan tasdid. Tadorroba, ya tador
robo. Ini kromasi. Ada wazan ifta'ala ittoroba yattaribu. Ini kalau ittoroba jadinya. Jadi tok. Karena ada lalu itu. Kemudian istafala istadroba. Istadroba maka menjadi yes tadribu. Tetap huruf mudorahnya harokatnya fathah. Sementara yang bentuk rubai itu semuanya berharokat dhamma. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya. Bahasannya memang sedikit sama dengan yang sebelumnya. Untuk tugas malam hari ini, nanti akan saya kasih beberapa fiil. Nanti teman-teman tuliskan tasrif lughawinya. Bisa dikerjakan biar lebih paham mengenai tasrif lughawi. Baik itu fiil madi ataupun nanti di fiil mudhari. Bisa dikerjakan nanti. Bisa dipaham? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.